New Zealand adalah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Negara ini menyandang predikat sebagai salah satu negara terindah di dunia, bahkan menempati posisi kedua secara global. New Zealand dikenal sebagai negeri dengan 1000 keindahan. Wilayah seluas lebih dari 268.000 km persegi ini dianugerahi panorama alam yang khas dan menakjubkan. Karena keindahannya, New Zealand sering menjadi lokasi syuting berbagai film Hollywood terkenal seperti King Kong, The Lord of the Rings, dan X-Men. Bentangan alamnya yang hijau dan bersih membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Meski tergolong negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, New Zealand berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung utama ekonominya. Kunjungan wisatawan menyumbang sekitar 5,5% dari produk domestik bruto. Pada tahun 2010, pariwisata bahkan menghasilkan lebih dari 15 miliar dolar Amerika bagi negara ini. Namun bukan hanya keindahan alam yang menjadi daya tariknya. Masyarakat New Zealand bahkan menjual udara segar dari pegunungan Alpen Selatan dengan harga fantastis. Sekitar 90 dolar Amerika atau setara 1,4 juta rupiah untuk 2 botol. Udara ini dijual di bandara dan diklaim sebagai udara murni yang belum tersentuh polusi, dipercaya mampu membantu membersihkan paru-paru dari udara kotor. Secara umum, New Zealand terbagi menjadi 2 pulau besar. Pulau Selatan memiliki bentang pegunungan megah, gletser menawan, serta hutan-hutan subur yang hijau. Menariknya, tidak ada hewan buas di hutan-hutan New Zealand, berbeda dengan Australia yang dikenal memiliki banyak hewan berbahaya. Karena itu, para pelancong dapat menjelajahi hutan dan pegunungan di negara ini dengan rasa aman dan tenang. Sementara itu, Pulau Utara dihiasi pantai-pantai indah serta gua-gua eksotis. Salah satunya Gua Waitomo yang terkenal dengan ribuan makhluk kecil bercahaya biru. Cahaya alami dari makhluk-makhluk tersebut menampilkan pemandangan menakjubkan yang tampak seperti langit berbintang di bawah tanah. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, New Zealand termasuk dalam kategori negara maju dengan ekonomi yang stabil. Dalam indeks kemudahan berbisnis versi Bank Dunia, New Zealand menempati posisi teratas menyaingi negara-negara besar di Eropa. Bahkan dalam indeks pembangunan manusia, New Zealand berada di peringkat 3 terbaik di dunia. Selain sektor pariwisata, ekspor juga menjadi kekuatan utama perekonomian mereka. Komoditas unggulannya meliputi buah kiwi, keju, susu bubuk, dan wol. Pada abad ke-19, wol merupakan ekspor pertanian terbesar di New Zealand. Namun sejak tahun 1960-an harga wol menurun drastis, sehingga kini sektor peternakan susu dan hasil ternak menjadi andalan baru. Antara tahun 1990 hingga 2007, jumlah sapi perah di New Zealand meningkat 2 kali lipat. Negara ini dihuni oleh sekitar 4,4 juta jiwa, dan lebih dari 70% diantaranya tinggal di kawasan perkotaan.
Yang unik, jumlah domba di New Zealand jauh lebih banyak daripada manusia. Populasinya mencapai sekitar 30 juta ekor atau 6 ekor domba untuk setiap orang. Bahkan pada tahun 1980, jumlahnya sempat menyentuh 70 juta ekor, menjadikan New Zealand benar-benar negeri para domba. Menariknya lagi, meski memiliki ternak sebanyak itu, peternakan di New Zealand umumnya hanya dijalankan oleh sedikit orang. Ada yang hanya dikelola oleh satu keluarga, bahkan pasangan suami istri saja. Keberhasilan mereka ditopang oleh teknologi modern dan sistem koperasi peternak yang kuat. Sebagai tambahan informasi, nama New Zealand atau Selandia Baru berasal dari bahasa Belanda. Kata Zeeland berarti tanah di laut, diambil dari nama sebuah provinsi di Belanda. Nama ini pertama kali diberikan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman pada tahun 1642 yang menamai wilayah itu Statenland atau tanah para bangsawan. Namun kemudian penjelajah Inggris James Cook menggantinya menjadi New Zealand seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kata New di sini bukan berarti zaman baru, melainkan sekedar pembeda dari provinsi Zeeland yang berada di Belanda. Namun di balik nama yang sederhana ini, New Zealand justru menyimpan banyak hal unik, termasuk tentang keindahan dan karakter wanita di negara ini. Wanita New Zealand dikenal bukan hanya karena parasnya yang menawan, tetapi juga karena kepribadian mereka yang kuat dan mandiri. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kesetaraan, dan mungkin karena itulah New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1893. Langkah berani ini menjadikan wanita New Zealand sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender di seluruh dunia. Selain itu, banyak yang bilang kalau kecantikan wanita New Zealand itu natural. Mereka tidak bergantung pada riasan berlebihan, melainkan lebih menonjolkan gaya hidup sehat, kebersihan diri, dan kedekatan dengan alam. Kombinasi antara gen Eropa dan Polinesia juga menciptakan penampilan yang unik. Kulit cerah tapi eksotis, mata tajam tapi lembut, dan senyum hangat yang mencerminkan keramahan khas Kiwi. Dalam budaya Maori sendiri, wanita memiliki posisi penting. Mereka dianggap sebagai pembawa kehidupan dan penjaga nilai-nilai leluhur. Salah satu adat yang menarik adalah tradisi Moko Kawae, yaitu tato suci di dagu wanita Maori. Tato ini bukan sekadar hiasan, tapi simbol kehormatan, kedewasaan, serta garis keturunan seseorang. Bagi masyarakat Maori, seorang wanita dengan Moko Kawae dianggap memiliki kekuatan spiritual dan dihormati dalam komunitasnya. Selain itu, masyarakat Maori juga memiliki nilai yang disebut Wanaunga Tanga, yaitu rasa persaudaraan dan keterikatan antar manusia. Nilai ini membuat hubungan sosial di New Zealand terasa hangat dan terbuka. Orang-orang di sana dikenal ramah, suka menolong, dan tidak terlalu membedakan status sosial. Mereka menghargai kebebasan individu, tapi juga menjunjung tinggi rasa saling menghormati antar sesama. Dan menariknya, wanita di New Zealand punya kebiasaan hidup yang cukup sederhana. Banyak dari mereka suka melakukan kegiatan luar ruangan seperti hiking, bersepeda, atau bersantai di tepi danau. Mereka lebih menikmati hidup yang tenang dekat dengan alam daripada gaya hidup glamor dan sibuk di kota besar. Semua itu menjadikan wanita New Zealand bukan hanya cantik secara fisik, tapi juga kuat, berpendidikan, dan punya semangat hidup yang tinggi. Mereka adalah cerminan dari karakter bangsa mereka, bebas, hangat, dan bersahaja. Kini, kehidupan modern di New Zealand berjalan dalam harmoni yang unik. Meski negaranya maju dan teknologinya berkembang pesat, masyarakat di sana masih menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka menyebutnya dengan istilah work-life balance,
gaya hidup yang menekankan pentingnya waktu bersama keluarga, alam, dan diri sendiri. Di kota-kota besar seperti Auckland, Wellington, dan Christchurch, pola hidup modern terlihat jelas. Kafe-kafe kecil berjajar di sepanjang jalan. Anak muda duduk santai sambil bekerja lewat laptop, sementara di sisi lain, banyak orang yang memilih naik sepeda ke kantor karena kesadaran akan lingkungan begitu tinggi. Masyarakat New Zealand juga terkenal disiplin dan menghargai waktu. Tapi berbeda dengan banyak negara maju lain, mereka tidak terjebak dalam budaya kerja berlebihan. Setelah jam kantor, kebanyakan orang lebih memilih menghabiskan waktu untuk berolahraga, bersantai di taman, atau sekadar menikmati matahari terbenam di tepi pantai. Yang menarik, sistem sosial di New Zealand termasuk salah satu yang paling egaliter di dunia. Tidak ada jarak mencolok antara pejabat dan rakyat biasa. Bahkan, seorang Perdana Menteri pun bisa dengan mudah ditemui di jalan tanpa pengawalan ketat. Sikap rendah hati ini menjadi bagian dari karakter bangsa mereka. Santai, tapi tetap profesional. Dalam hal pendidikan, New Zealand juga termasuk negara dengan sistem belajar yang terbuka. Anak-anak dididik bukan hanya untuk pintar secara akademik, tetapi juga untuk berani berpendapat, mandiri, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan empati ditanamkan sejak usia dini. Dan satu hal yang sering bikin orang kagum, New Zealand dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Tingkat kejahatannya rendah, sistem hukumnya transparan, dan masyarakatnya hidup tanpa banyak konflik sosial. Bahkan, banyak orang menyebut negara ini sebagai tempat terbaik untuk memulai hidup baru. Namun di balik semua itu, New Zealand juga menghadapi tantangan modern yang tidak kecil. Harga rumah yang terus melonjak menyulitkan generasi muda untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Selain itu, tingkat stres dan depresi juga meningkat karena tekanan ekonomi dan perubahan gaya hidup global perlahan mulai memengaruhi masyarakat yang dulu sangat tenang ini. Meski begitu, satu hal yang tetap tidak berubah, hubungan kuat mereka dengan alam. Hampir setiap akhir pekan, taman nasional dan jalur pendakian selalu ramai dikunjungi. Bagi orang New Zealand, alam bukan sekadar tempat wisata, tapi bagian dari identitas dan keseimbangan hidup mereka. Mungkin itulah rahasia mengapa negeri kecil di ujung dunia ini selalu terlihat damai, bersih, dan bahagia. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan tidak pernah lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan dan rasa syukur. Mungkin di ujung selatan dunia sana, manusia memang sudah menemukan keseimbangan antara alam, kehidupan, dan arti sebenarnya dari kedamaian.